Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Raudatun Nisa dari Unit 3 Semester 1 Prodi PAI ingin mempresentasikan ataupun menjelaskan tentang penjelasan yang ada pada kitab Ta'lim Muta'alim mengenai materi kuliah pada Tauhid dan Adab dari makalah 7 hingga makalah ke-9. Makalah ke-7, fasal pertama, yaitu pengertian ilmu dan fikih serta keutamaannya. Yang pertama, kewajiban belajar. Perlu diketahui bahwa kewajiban menuntut ilmu bagi muslim laki-laki dan perempuan itu tidak untuk sembarang ilmu, tapi terbatas pada ilmu agama dan ilmu yang menerangkan cara bertingkah laku atau bermuamalah dengan sesama manusia. Sehingga ada yang berkata, ilmu yang paling utama adalah ilmu hal dan perbuatan yang paling mulia adalah menjaga perilaku. Yang dimaksud dengan ilmu hal adalah ilmu agama Islam, salat misalnya. Oleh karena itu, setiap orang Islam wajib mengerjakan salat, maka mereka wajib mengetahui rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya salat, supaya dapat melaksanakan salat dengan sempurna. Kemudian, keutamaan menuntut ilmu. Tidak seorang pun yang meragukan akan pentingnya ilmu pengetahuan, karena ilmu itu khusus dimiliki umat manusia. Adapun selain ilmu itu bisa dimiliki manusia dan bisa dimiliki juga oleh binatang. Dengan ilmu pengetahuan, belajarlah ilmu agama, karena ia adalah ilmu yang paling unggul, ilmu yang dapat membimbing menuju kebaikan dan takwa. Ilmu paling lurus untuk dipelajari adalah ilmu agama. Dialah ilmu yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, yakni jalan petunjuk Tuhan yang dapat menyelamatkan manusia dari segala kesalahan. Oleh karena itu, orang yang ahli ilmu agama dan bersifat warak lebih berat bagi setan daripada menggoda 1000 ahli ibadah tapi bodoh. Kemudian yang ketiga, belajar ilmu akhlak. Setiap orang Islam juga wajib mengetahui ataupun mempelajari akhlak yang terpuji dan yang tercela. Setiap watak murah hati, kikir, penakut, pemberani, merendah diri, congkak, menjaga diri dari keburukan, israf atau berlebihan, bakhil, terlalu hemat dan sebagainya. Sifat sombong, kikir, penakut, israf hukumnya haram. Dan tidak mungkin bisa terhindar dari sifat-sifat itu tanpa mengetahui kriteria sifat-sifat tersebut serta mengetahui cara menghilangkannya. Oleh karena itu, orang Islam wajib mengetahui sifat-sifat tersebut agar bisa terhindar dari sifat-sifat yang tercela. Kemudian yang keempat, ilmu yang fardu kifayah dan yang haram dipelajari. Adapun mempelajari amalan agama yang dikerjakan pada saat tertentu seperti salat jenazah dan lain-lain itu hukumnya fardu kifayah. Jika di suatu tempat atau daerah sudah ada orang yang mempelajari ilmu tersebut, maka yang lain bebas dari kewajiban. Tapi bila di suatu daerah tidak ada seorang pun yang mempelajari, maka seluruh daerah tersebut dosa. Oleh karena itu, pemerintah wajib memerintahkan kepada rakyatnya supaya belajar ilmu yang hukumnya fardu kifayah tersebut. Pemerintah berhak memaksa mereka untuk mereka melaksanakan fardu kifayah tersebut. Mengetahui ataupun mempelajari ilmu amalan ibadah yang hukumnya fardu ain itu ibarat makanan yang kita butuhkan setiap orang. Sedangkan mempelajari amalan yang hukumnya fardu kifayah itu ibarat obat yang mana tidak dibutuhkan oleh setiap orang, dan penggunaannya pun pada waktu-waktu tertentu. Sedangkan mempelajari ilmu nujum itu hukumnya haram karena itu diibaratkan penyakit yang sangat membahayakan. Dan mempelajari ilmu nujum itu hanyalah sia-sia belaka, karena ia tidak bisa menyelamatkan seseorang dari takdir Tuhan ataupun takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap orang Islam wajib mengisi seluruh waktunya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, memohon sahaya merendahkan diri kepadanya, membaca Al-Quran dan bersedekah supaya terhindar dari mara bahaya. Kemudian, yang kelima, definisi ilmu.
Ilmu ditafsiri dengan sifat yang dimiliki seseorang, maka menjadi jelaslah apa yang terlintas di dalam pengertiannya. Fikih adalah pengetahuan tentang kelembutan-kelembutan ilmu. Ujar Abu Hanifah, fikih adalah pengetahuan tentang hal-hal yang berguna, yang berbahaya bagi diri manusia. Ujarnya lagi, ilmu itu hanya untuk diamalkannya. Sedang mengamalkannya di sini berarti meninggalkan orientasi demi akhirat. Hanya menguntungkan akhirat daripada dunia. Fasal kedua, niat di waktu belajar. Yang pertama, niat belajar. Wajib berniat waktu belajar sebab niat itu menjadi pokok dari segala hal. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya amal-amal perbuatan itu terserah niatnya. Yang kedua, niatan baik dan buruk. Di waktu belajar hendaklah berniat kepada mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan akhirat, memerangi kebodohan sendiri dan segenap kaum bodoh, mengembangkan agama dan melanggengkan Islam, sebab kelanggengan Islam itu harus diwujudkan dengan ilmu. Zuhud dan takwa pun tidak sah jika tanpa berdasar ilmu. Yang ketiga, kelezatan dan hikmah ilmu. Siapa saja telah merasakan kelezatan rasa ilmu dan amal, maka semakin kecillah kegemarannya akan harta benda dunia. Tetapi jikalau dalam meraih keagungan itu demi amal ma'ruf nahi munkar, memperjuangkan kebenaran dan meluhurkan agama bukan untuk keperluan hawa nafsu sendiri, maka diperbolehkan sejauh batas telah dapat menegakkan amal ma'ruf nahi munkar tersebut. Yang keempat, pantangan ahli ilmu. Orang berilmu itu hendaklah jangan berbuat diri sendiri menjadi hina lantaran tamak terhadap sesuatu yang tidak semestinya. Jangan sampai terjerumus ke dalam lembah kehinaan ilmu dan ahli ilmu. Ia supaya berbuat tawadu atau sikap tengah-tengah antara sombong dan kecil hati. Berbuat ifah yang keterangannya lebih jauhnya bisa kita dapati dalam kitab akhlak. Yang kelima, saran khusus bagi orang pelajar. Sebaiknya pelajar bisa mendapatkan buku wasiat tulisan Abu Hanifah untuk Yusuf bin Khalid As-Simti waktu pulang kembali ke tengah-tengah keluarganya, dan buku ini bisa didapatkan oleh yang mau mencarinya. Fasal ketiga, memilih ilmu, guru, teman, dan ketabahan berilmu. Yang pertama, syarat-syarat ilmu yang dipilih. Bagi pelajar dalam masalah ilmu hendaklah memilih mana yang terbagus dan dibutuhkan dalam kehidupan agama pada waktu itu, lalu waktu yang akan mendatang. Hendaknya lebih dahulu mempelajari ilmu tauhid mengenai Allah lengkap dengan dalilnya. Karena orang yang imannya hanya taklid, sekalipun melihat pendapat kita sudah sah, adalah tetap berdosa karena ia tidak mau beristiqlal dalam masalah ini. Yang kedua, syarat-syarat guru yang dipilih. Dalam memilih guru, hendaklah mengambil guru yang lebih alim, wara' dan juga lebih tua usianya. Sebagaimana Abu Hanifah, setelah lebih dahulu memikir dan mempertimbangkan lebih lanjut, maka menentukan pilihannya pada Tuan Hamad bin Abu Sulaiman. Yang ketiga, bermusyawarah. Maka seharusnya pelajar suka bermusyawarah dalam segala hal yang dihadapi. Demikian karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bermusyawarah segala halnya. Tiada orang yang lebih pintar dari beliau dan masih diperintahkan bermusyawarah hingga urusan-urusan rumah tangga beliau sendiri harus bermusyawarah. Yang keempat, sabar dan tabah dalam belajar. Ketahuilah, sabar dan tabah itu pangkal keutamaan dalam segala hal, tetapi jarang yang bisa melakukannya. Sebaiknya pula pelajar selalu memengani kesabaran hatinya adalah mengakang kehendak hawa nafsunya. Seorang penyair berkata, hawa nafsu adalah dialah hina. Tiap jajahan nafsu berarti kalahan si hina itu. Memilih teman. Tentang memilih teman, hendaklah memilih yang tekun, wara', bertabiat jujur serta mudah memahami masalah, menyingkiri orang pemalas, penganggur, banyak bicara, suka mengacau dan gemar memfitnah. Fasal keempat, mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Yang pertama, mengagungkan ilmu.
Penting diketahui, seseorang pelajar tidak dapat memperoleh kesusahan ilmu dan tidak pula berilmunya dapat bermanfaat selain jika mau mengagungkan ilmu itu sendiri, ahli ilmu dan menghormati keagungan gurunya. Yang kedua, mengagungkan guru. Termasuk arti mengagungkan ilmu iaitu menghormati pada sang guru. Ali radhiyallahu anhu berkata, "Sayalah menjadi hamba sahaya orang yang telah mengajariku satu huruf. Terserah padanya, saya mau dijual, dimerdekakan ataupun tetap menjadi hambanya." Termasuk arti menghormati guru iaitu jangan berjalan di depannya, duduk di tempatnya, memulai mengajak bicara kecuali atas perkenaan dirinya, berbicara macam-macam darinya dan menanyakan hal-hal yang membosankannya. Cukuplah dengan sabar menanti di luar hingga ia sendiri yang keluar dari rumah. Yang ketiga, memuliakan kitab. Termasuk arti mengagungkan ilmu iaitu memuliakan kitab. Karena itu, sebaiknya pelajar juga mengambil kitabnya itu selalu dalam keadaan suci. Hikayat bahawa Syekhul Islam Samsul A'immah Al-Khulwani pernah berkata, "Hanya saya dapati ilmu-ilmuku ini karena dengan mengagungkannya. Sungguh saya mengambil kertas belajar saya selalu dalam keadaan suci." Kemudian Syekhul Imam Samsul A'immah As-Sakhasi pada suatu malam mengulang kembali pelajaran-pelajarannya yang terdahulu. Kebetulan terkena sakit perut, jadi sering kentut. Untuk itu, ia melakukan 17 kali berwuduk dalam satu malam tersebut. Karena mempertahankan suatu supaya belajar dalam keadaan suci. Demikianlah sebab ilmu itu cahaya. Wuduk pun cahaya. Dan cahaya ilmu akan semakin cemerlang bila dibarengi cahaya berwuduk. Sebaiknya pula jangan ada warna merah di dalam kitab kita, karena hal itu perbuatan kaum filsafat bukan ulama salaf. Lebih dari itu, ada di antara guru-guru kita yang tidak suka memakai kendaraan yang berwarna merah. Yang keempat, menghormati teman. Termasuk makna mengagungkan ilmu pula iaitu menghormati teman belajar dan guru pengajar. Bercumbu rayu itu tidak dibenarkan. Selain dalam menuntut ilmu, malah sebaiknya di sini bercumbu rayu dengan guru dan teman sebangkunya pelajaran. Itu tidak boleh. Yang kelima, sikap selalu hormat dan khidmah. Hendaknya penuntut ilmu memperhatikan segala ilmu dan hikmah atas dasar selalu mengagungkan dan menghormati ilmu. Sekalipun masalah itu saja yang telah didengar 1000 kali. Adalah dikatakan, barang siapa yang telah mengagungkannya setelah dari lebih 1000 kali tidak sebagai pada pertama kalinya, ia tidak termasuk ahli ilmu. Yang keenam, jangan memilih ilmu sendiri, hendaklah sang murid jangan menentukan pilihan sendiri terhadap ilmu yang akan dipelajari. Hal itu dipersilahkan sang guru untuk menentukannya, karena dialah yang telah berkali-kali melakukan percobaan serta dia pula yang mengetahui ilmu yang sebaiknya diajarkan kepada seseorang dengan sesuai dengan tabiatnya kepada pelajar. Yang ketujuh, jangan duduk terlalu dekat dengan guru. Di waktu belajar, hendaklah jangan duduk terlalu dekat dengan guru. Selain bila terpaksa, duduklah sejauh antar busur panah. Karena dengan begitu akan terlihat mengagungkan sang guru. Yang kedelapan, menyingkiri akhlak tercela. Pelajar selalu menjaga dirinya daripada akhlak-akhlak tercela, karena akhlak buruk itu ibarat anjing. Anjing itu adalah haram, maka jauhilah kita akhlak-akhlak yang tercela tersebut. Fasal kelima, sungguh-sungguh, kontinuitas dan cita-cita luhur. Yang pertama, kesungguhan hati. Selain itu semua, pelajar juga harus bersungguh hati dalam belajar serta kontinu atau terus-terusan. Seperti itu pula ditunjukkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan orang-orang yang mencari keridhaan kami, niscaya kami tunjukkan mereka kepada jalan-jalan kami." Surat ke-29 Al-Ankabut ayat ke-69. Syair Gubahan Asy-Syafi'i dikemukakan kepadaku oleh Ustaz Syadiduddin Asy-Syairazi.
Dengan kesungguhan, hal yang jauh jadi berada pintu, terkunci pun jadi terbuka. Titah Allah yang paling berhak bilang sengsara dan bercita tinggi namun hidupnya miskin papa. Di sini bukti kelestarian takdir dan hukumnya. Bila dipandai, hidup sengsara sedang si bodoh cukup berharta. Tapi yang hidup akalnya tidak diberi harta dan benda, keduanya pada berpisah, satu di sini, satu di sana. Pangkal kesuksesan adalah kesungguhan dan himmah yang luhur. Barang siapa yang berhimmah menghafalkan seluruh kitab Muhammad Ibnul Hasan, lagi pula disertai usaha yang sungguh-sungguh dan tak kenal berhenti, maka menurut ukuran lahir pasti akan bisa menghafal sebagian besar atau separuhnya. Demikian pula sebaliknya, bila ia cita-citanya tinggi tapi tidak ada kesungguhan berusaha, atau sungguh-sungguh tetapi tidak bercita-cita tinggi, maka hanya sedikit pula ilmu yang berhasil didapatkannya. Bagi orang yang berakal, telah cukuplah merasa terpanggil menuju kesuksesan berilmu oleh sebagaimana kelezatan-kelezatan ilmu. Fikih dan kebahagiaan yang timbul bila seorang faham terhadap suatu masalah. Sebab kemalasan, sikap malas itu bisa timbul akibat dari lendir dahak dan badan berminyak yang disebabkan oleh terlalu banyak makan. Adapun cara mengurangi dahak itu sendiri adalah bisa dilakukan dengan cara mengurangi makan. Ada dikatakan 70 orang Nabi sependapat bahwa sering lupa itu diakibatkan dahak terlalu banyak. Dahak terlalu banyak karena minum terlalu banyak, dan biasa adanya minum terlalu banyak itu karena makan yang terlalu banyak pula. Cara mengurangi makan. Cara mengurangi makan bisa dilakukan dengan cara menghayati faedah dan manfaat yang timbul dari makan sedikit. Antara lain adalah badan sehat, lebih terjaga dari yang haram, dan berarti pula ikut memikirkan nasib orang lain. Dalam hal ini ada syair menyebutkan celaka dan celaka, karena makan manusia jadi celaka. Hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan 3 orang yang dibenci Allah bukan karena ia berdosa, yaitu orang pelahat makan, orang kikir, dan orang sombong. Kemudian makalah ke-8, fasal ke-6, permulaan belajar, ukuran belajar dan tata tertibnya. Yang pertama, hari mulai belajar. Guru kita, Syekhul Islam Burhanuddin memulai belajar tepat pada hari Rabu. Dalam hal ini, beliau telah meriwayatkan sebuah hadis sebagai dasarnya, dan ujarnya, Rasulullah SAW bersabda, tiada lain segala sesuatu yang dimulai pada hari Rabu kecuali akan menjadi sempurna. Demikianlah karena pada hari Rabu itu Allah menciptakan cahaya, dan hari itu pula merupakan hari sial bagi orang kafir, yang berarti bagi orang mukmin hari yang berkah. Yang kedua, panjang pendeknya pelajaran. Mengenai ukuran beberapa panjang yang baru dikaji, menurut keterangan Abu Hanifah bahwa Syekh Qabli Imam Umar bin Abu Bakar Az-Zanji berkata, guru-guru kami berkata, sebaiknya bagi orang yang mulai belajar mengambil pelajaran baru sepanjang yang kira-kira mampu dihafalkan dengan faham. Setelah diajarkannya 2 kali berulang, kemudian untuk setiap hari ditambah sedikit demi sedikit, sehingga setelah banyak dan panjang pun masih bisa menghafal dengan faham pula setelah diulangi 2 kali. Kemudian lambat laun setapak demi setapak. Apalagi pelajaran pertama yang dikaji itu terlalu panjang sehingga para pelajar memerlukan diulangi 10 kali. Maka untuk seterusnya sampai yang terakhir pun begitu, karena hal itu menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan kecuali dengan susah payah. Yang ketiga, tingkat pelajaran. Sebaiknya dimulai dengan pelajaran-pelajaran yang dengan mudah telah bisa difahami. Syekhul Islam Ustadz Syarifuddin Al-Uqaili berkata, menurut saya yang benar dalam masalah ini adalah seperti yang telah dikemukakan oleh para guru kita, yaitu untuk murid yang baru, mereka pilihkanlah kitab-kitab yang ringkas ataupun kecil, sebab dengan begitu akan mudah difahami dan dihafal.
serta tidak membosankan bagi mereka pula untuk mempraktekkannya. Yang keempat, membuat catatan. Sebaiknya sang murid membuat catatan sendiri mengenai pelajaran-pelajaran yang sudah difahami hafalannya, untuk kemudian sering diulang-ulang kembali, karena dengan cara begitu akan bermanfaat sekali bagi kita. Yang kelima, usaha memahami pelajaran. Pelajar hendaknya mencurahkan kemampuannya dalam memahami pelajaran dari sang guru, atau boleh juga dengan cara dianggan-anggan sendiri, difikir-fikir dan sering diulang-ulang sendiri. Karena bila pelajaran yang baru itu hanya sedikit dan sering diulang-ulang sendiri, akhirnya pun dapat dimengerti. Orang berkata, hafal 2 huruf lebih bagus daripada mendengarkan saja 2 batas pelajaran, dan memahami 2 huruf lebih baik daripada menghafal 2 batas pelajaran. Apabila seseorang telah pernah 1 atau 2 kali mengabaikan dan tidak mau berusaha, maka menjadi terbiasakan dan menjadi tidak bisa memahami kalimat yang tidak panjang sekalipun. Kemudian berdoa. Hendaknya pula dengan sungguh-sungguh memanjatkan doa kepada Allah dan meratap serta meronta-ronta. Allah pasti akan mengabulkan doa yang dia mohonkan dan tidak mengabaikan orang yang mengharapkan doa. Yang ketujuh, pembiayaan untuk ilmu. Orang yang kebetulan sehat badan dan pikirannya, tiada lagi alasan baginya untuk tidak belajar dan bertafakuh. Sebab tidak ada lagi yang lebih melarat daripada Abu Yusuf, tapi yang tidak pernah melupakan pelajarannya. Yang kedelapan, bersyukur. Pelajar harus menyatakan syukurnya dengan lisan, hati, badan dan juga hartanya. Mengetahui ataupun menyadari bahawa kefahaman, ilmu dan taufik itu semuanya datang dari hadirat Allah Subhanahu wa taala. Memohon hidayahnya dengan berdoa dan meronta-ronta, karena hanya dialah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang memohon. Yang kesembilan, pengorbanan harta demi ilmu. Dengan harta yang dimiliki, hendaknya suka membeli kitab dan mengaji menulis jika diperlukan. Demikian itu akan lebih dipermudahkan belajar dan bertafakuh bagi kita semua untuk belajar. Fasal ketujuh, bertawakal. Yang pertama, pengaruh rezeki. Pelajar harus bertawakal dalam menuntut ilmu. Jangan goncang karena masalah rezeki dan hatinya pun jangan terbawa ke sana. Abu Hanifah meriwayatkan dari Abdullah ibnul Hasan Az-Zubaidi, sahabat Rasulullah SAW. Barang siapa mempelajari agama Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak dikira sebelumnya. Yang kedua, pengaruh urusan duniawi. Bagi yang menggunakan akal, hendaknya jangan tergesahkan dengan masalah dunia, karena merasa gelisah dan sedih di sini tidak akan bisa menggelakkan musibah. Berguna pun tidak, malahan akan membahayakan hati, akal dan badan serta dapat merusakkan perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi yang harus diperhatikan adalah urusan-urusan akhirat, sebab hanya urusan inilah yang akan membawa manfaat. Mengenai sabda Nabi SAW, sesungguhnya ada di antara dosa-dosa yang tidak akan bisa dilebur kecuali dengan cara memperhatikan masyah. Maksudnya adalah perhatian yang dalam batas-batas tidak merusak amal kebaikan dan tidak mempengaruhi konsentrasi dan khusyuk sewaktu salat. Perhatian dan maksud dalam batas-batas tersebut adalah termasuk kebagusan sendiri. Yang ketiga, hidup dengan prihatin. Hidup dengan prihatin juga harus sanggup hidup susah dan sulit di waktu kepergian menuntut ilmu. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam pergi belajar untuk pernah berkata, Nabi Musa waktu belajar pernah berkata, benar-benar kuhadapi kesulitan dalam kelanaku ini. Padahal selain kepergiannya tersebut tiada pernah dia katakan yang seperti itu. Hendaknya pula menyadari bahwa perjalanan menuntut itu tidak akan lepas dari kesusahan. Yang demikian itu karena belajar adalah salah satu perbuatan yang menurut sebagian ulama lebih besar mulia daripada berperang. Besar kecil pahala adalah berbanding seberapa lebih letih dan kesusahan dalam usahanya. Yang keempat, menggunakan seluruh waktu buat ilmu.
hendaknya pula pelajar tidak terlena dengan suatu apapun selain ilmu pengetahuan dan tidak berpaling dari fikih. Muhammad berkata, sesungguhnya perbuatan seperti ini adalah dilakukan sejak masih ia buayan hingga masuk liang kubur. Barang siapa meninggalkan ilmu, kami ini disesatkan saja dan habislah zaman hidupnya. Jadi, semasa hidup kita dari pertama lahir sampai kita masuk ke liang kubur, kita harus berilmu agar bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Fasal ke-8, masa belajar. Yang pertama, saat belajar. Ada dikatakan masa belajar itu adalah masa manusia berada di buayan hingga masuk ke liang kubur. Hasan bin Ziyad waktu sudah berumur 80 tahun baru mulai belajar fikih. 40 tahun berjalan, tidak pernah tidur di ranjangnya. Lalu 40 tahun berikutnya menjadi mufti. Masa yang paling cemerlang untuk belajar adalah permulaan masa-masa jadi pemuda, waktu sahur berpuasa dan waktu di antara maghrib dan isya. Tetapi sebaiknya menggunakan seluruh waktu yang ada untuk belajar, dan bila ia merasa bosan terhadap ilmu yang sedang dihadapi, maka segera berganti dengan ilmu lain supaya tidak bosan dalam setiap pelajarannya. Fasal ke-9, kasih sayang dan nasihat. Yang pertama, kasih sayang. Orang alim hendaknya memiliki rasa kasih sayang, mau memberi nasihat serta jangan berbuat dengki. Dengki itu tidak akan bermanfaat, justru membahayakan diri sendiri. Guru kita, Syekhul Islam Burhanuddin radhiyallahu anhu berkata, banyak ulama yang berkata, putra sang guru dapat menjadi alim karena sang guru itu selalu berkehendak agar muridnya kelak menjadi ulama ahli Al-Quran. Kemudian atas berkah itikat bagus dan kasih sayangnya, itulah putranya menjadi alim. Sebuah hikayat diketengahkan. Syadrul Ajal Burhanul A'immah membagi waktu untuk mengajar kedua putra beliau, yaitu Hasamuddin dan Tajuddin. Pada waktu agak siang begini, minat kami telah berkurang lagi pula merasa bosan. Sang ayahnya pun menghanyut. Sesungguhnya orang-orang yang perantauan dan putra-putra pembesar itu pada pertengahan kemari dan berbagai penjuru bumi. Karena itu mereka harus kuajar terlebih dahulu. Nah, atas berkah sang ayah dan kasih sayangnya itulah dua orang putranya beliau menjadi alim fikih yang melebihi ahli-ahli lain yang hidup pada masa itu. Yang kedua, menghadapi kedengkian. Orang alim hendaknya tidak usah turut melibatkan diri dalam area pertikaian dan peperangan pendapat dengan orang lain, karena hal itu hanya membuat waktu menjadi habis sia-sia. Ada dikatakan, pengamal kebajikan akan dibalas dengan kebajikan, sedang pelaku kejelekan itu telah cukup dan memberatkan siksa dirinya. Jangan sampai ada permusuhan, sebab selain hanya membuang-buang waktu juga membuka celah-celah keaiban orang dan keaibanmu sendiri. Tahanlah dirimu dan sabarlah hatimu, terutama sekali dalam menghadapi orang yang belum tahu. Isa bin Maryam bersabda, sabarkanlah dirimu dalam menghadapi orang bodoh satu, agar kau beruntung mendapat 10 perkara. Fasal ke-10, mengambil pelajaran. Yang pertama, saat-saat mengambil pelajaran. Pelajar hendaknya menggunakan setiap kesempatan waktu untuk belajar terus-menerus sampai memperoleh keutamaan. Caranya dilakukan bisa dengan selalu menyediakan botol wadah tinta untuk mencatat segala hal-hal ilmiah yang didapatinya. Ada dikatakan hafalan akan lari, tapi tulisan tetap berdiri. Dikatakan lagi, yang disebut ilmu yaitu segala apa yang didapat dari ucapan ahli ilmu, karena mereka telah menghafal hal-hal yang bagus dari hasil pendengarannya dan mengucapkan hal yang bagus dari hafalannya tersebut. Saya mendengar ucapan Syekhul Ustaz Zainul Islam yang berkata dengan gelar Abidul Mukhtar, Hilal bin Yasar berkata, kulihat Nabi Muhammad SAW mengemukakan sepatah ilmu dan hikmah kepada sahabat beliau. Lalu usulku, ya Rasulullah, ulangilah untukku apa yang telah Tuhan sampaikan kepada mereka. Beliau berkata, apakah engkau bawa botol dawat? Jawabku, tidak. Beliau pun lagi bersabda, oh Hilal, janganlah engkau berpisah dari botol dawat, karena sampai hari kiamat kebagusan itu selalu dibawa di sana dan apa yang membawanya. Pelajar jangan sampai membuang-buang waktu dan saatnya, serta
serta hendaknya mengambil kesempatan di malam hari dan di kala sepi. Dari Yahya bin Mu'az Ar-Razi disebutkan, malam itu panjang, jangan kau potong dengan tidur, dan siang itu bersinar cemerlang, maka jangan kau kotori dengan perbuatan dosa. Yang kedua, mengambil pelajaran dari para sepupu. Hendaknya pelajar bisa mengambil pelajaran dari para sepupu dan mencecap ilmu mereka. Tidak setiap yang telah berlalu bisa didapatkan kembali, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ustadz Syekhul Islam di masa tua beliau. Banyaklah orang-orang tua yang agung ilmu dan keutamaannya. Saya bertemu tapi tidak mengambil sesuatu baik dari mereka. Maka atas kelewatan tersebut, ku berkata dalam mengubah satu bait syair, yaitu, sayang seribu sayang, aku terlambat dan tidak mendapat. Yang ketiga, prihatin dan rendah di mata manusia. Pelajar harus sanggup menanggung derita hidup yang terpandang rendah di mata manusia selama menuntut ilmu, karena seorang murid tidak harus bercumbu rayu dengan guru. Dan setiap murid itu harus bercumbu rayu dengan guru, temannya, dan juga orang-orang lain untuk mengambil pelajaran dari mereka. Ada dikatakan ilmu itu mulia tak bercampur hina, dan tak didapati hanya lewat kehinaan dan bercampur kemuliaan. Ataupun maksudnya didapat dengan penuh derita yang terpandang rendah di mata manusia. Fasal ke-11, warak pada masa belajar. Yang pertama, warak. Dalam masalah warak, sebagian ulama meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Barang siapa tidak berbuat warak pada belajar, maka Allah memberi ujian dengan salah satu 3 perkara, yaitu dimatikan masih berusia muda, ditempatkan pada perkampungan orang-orang bodoh, atau dijadikan pengabdi sang pejabat. Jikalau mau berbuat warak, maka ilmunya lebih bermanfaat. Belajar pun lebih mudah dengan banyak yang bermanfaat dan berfaedah. Termasuk berbuat warak adalah memelihara dirinya jangan sampai perutnya terlalu kenyang, terlalu banyak tidur dan banyak membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat, dan menyingkiri makanan masak di pasar yang mungkin menjadi terkena najis dan kotor, jauh dari zikrillah, bahkan membuat lengah dari Allah. Juga orang-orang fakir mengetahui sedang tidak mampu membeli yang akhirnya berduka lara, sehingga berkahnya pun menjadi hilang karena hal-hal tersebut. Termasuk warak lagi, hendaknya menyingkiri kaum perusak, maksiat dan penganggur, sebab perkumpulan itu membawa pengaruh. Menghadap kiblat waktu belajar mencerminkan diri dengan sifat sunnah Nabi Muhammad SAW. Mohon didoakan oleh para ulama ahli kebajikan, dan jangan sampai terkena doa yang tidak baik oleh teraniaya. Kesemua itu semua merupakan sifat-sifat warak. Kemudian, yang pertama, menghadap kiblat. Suatu hikayah, ada 2 orang pergi merantau mencari ilmu. Mereka pun belajar bersama-sama. Setelah berjalan bertahun-tahun, mereka kembali pulang. Ternyata satu alim, sedangkan satunya lagi tidak. Kemudian pertanyaan ini menarik perhatian oleh para ulama fikih daerah tersebut. Lalu mereka bertanya kepada 2 orang tadi mengenai perbuatan mereka sewaktu belajar bersama-sama dan duduk di waktu belajar. Atas hasil pertanyaan itu, mereka mengetahui bahwa orang alim tadi setiap mengulang pelajarannya selalu menghadap kiblat dan kota di mana ia mendapat ilmu. Tapi yang tidak alim justru membelakangi kiblat. Dengan demikian, ahli fikih dan para ulama sepakat bahwa orang yang menjadi alim tadi adalah atas berkahnya menghadap kiblat. Sebab itu dihukumi sunnah, kecuali bila terpaksa. Dan berkah orang-orang muslimin di sana, sebab kota tersebut tidak pernah kesepian dari orang-orang ibadah dan berbuat kebajikan. Yang jelas, untuk setiap malam pasti ada walaupun satu orang ahli ibadah yang mendoakan kepadanya. Kemudian yang kedua, perbuatan adab dan sunnah. Pelajar hendaknya tidak mengabaikan perbuatan-perbuatan yang berstatus adab kesopanan dan amal-amal kesunahan. Sebab siapa yang mengabaikan adab menjadi tertutup dari yang sunnah, yang mengabaikan sunnah tertutup dari fardu, dan berarti tertutup dari kebahagiaan dunia dan akhirat.
Fasal ke-12, hal-hal yang membuat hafal dan mudah lupa. Beberapa sebab yang menguatkan hafalan. Yang paling kuat menyebabkan mudah hafal adalah kesungguhan, kontinuitas, mengurangi makan dan solat di malam hari. Membaca Al-Quran termasuk menyebabkan hafalan seseorang. Yang menguatkan hafalan seseorang, ada dikatakan, tidak sesuatu yang lebih biasa menguatkan hafalan seseorang kecuali membaca Al-Quran dengan menyimak. Membaca Al-Quran yang dilakukan dengan menyimak itu lebih utama. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, amalan umatku yang paling utama adalah membaca Al-Quran dengan menyimak tulisannya. Bersiwak, minum madu, makan kandar atau kemenyan putih, bercampur gula dan menelan buah zabib merah berbutir 21 butir setiap hari. Kesemuanya dapat mempermudah hafal, lagi dapat mengobati sebagaimana penyakit yang ada pada kita. Segala sesuatu yang bisa mengurangi kelendiran dahak dan mengurangi kelemakan kulit badan dan diakibatkan terlalu banyak makan adalah juga bisa dilakukan dengan memperkuatkan hafalan. Sesuatu yang memperbanyak lendir dahak akan membuat orang menjadi pelupa. Penyebab lupa adalah luka maksiat, banyak dosa, gila dan gelisah karena urusan dunia. Seperti telah kami kemukakan di atas yang sebelumnya, yaitu bahawa orang yang berakal dan jangan tergila-gila dengan perkara dunia karena akan membahayakan dan sama sekali tidak ada kemanfaatannya. Gila dunia tak lepas dari akibat kegelapan hati, sedang gila akhirat tak lepas dari akibat hati yang bercahaya yang akan tersisakan dikala salat. Kegilaan dunia akan menghalangi berbuat kebajikan, tetapi kegilaan akhirat akan membawa kepada amal kebajikan. Sebab-sebab yang membuat mudah lupa iaitu makan ketumbar, buah apel masam, membuat salib, melihat salib, membaca tulisan pada kuburan, berjalan di sela-sela unta terakit, membuang ke tanah kutu yang masih hidup, dan berbekam pada mangkuk kepala. Singkirilah itu semua karena hal itu semua menjadi kita pelupa dan hafalan kita mudah terlupa. Fasal ke-13, hal-hal yang mendatangkan rizki dan menjauhkan rizki dan yang memperpanjang usia serta yang dapat memperpendek usia. Saran Esrin untuk pelajar. Kemudian daripada itu, sudah semestinya pelajar butuh makanan. Dengan demikian, perlulah mengetahui hal-hal yang dapat mendatangkannya secara lebih banyak. Mengetahui hal-hal yang menyebabkan panjang usia dan badan sehat. Agar dengan begitu bisa mempertahankan konsentrasi belajar untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut. Telah banyak para ulama yang menyusun kitabnya. Di sini hanya akan kami kemukakan secara singkat. Yang pertama, mendatangkan rezeki. Rasulullah SAW bersabda, hanyalah doa yang merubah takdir dan hanyalah kebaktian yang bisa menambah usia. Dan sesungguhnya lantaran perbuatan dosanya, rezeki seseorang menjadi tertutup. Terutama berbuat dusta adalah mendatangkan kefakiran. Demikian pula tidur di pagi hari dan banyak tidur, keduanya mengakibatkan kemelaratan dalam harta dan juga dapat menghalang ilmu. Tidur dengan telanjang, kencing dengan telanjang, makan dalam keadaan junub ataupun sambil bertelekan. Membiarkan sisa makanan berserakan, membakar kulit berambang atau dasun, menyapu lantai dengan kain atau di waktu malam, membiarkan sampah berserakan mengotori rumah, lewat di depan pini sepuh, memanggil orang tua dengan tanpa gelar seperti Pak, Mas, dan sebagainya, tetapi harus memanggil ibu, ayah ataupun sebagainya. Membersihkan gigi dengan benda kasar, melumurkan debu atau debu pada tangan. Duduk di beranda pintu, bersandar pada daun pintu, berwuduk di tempat orang istirahat, menjahit pakaian yang sedang dipakai, menyeka muka dengan kain, membiarkan sarang lebah berada di rumah, meringankan solat, bergegas keluar masjid sewaktu setelah solat subuh,
pergi ke pasar pagi-pagi membeli makanan dari peminta-peminta, mendoakan buruk kepada anak, membiarkan wadah tidak tertutup, mematikan lampu dengan meniupnya. Semua itu merupakan yang dapat mendatangkan kefakiran, sebagaimana yang telah diterangkan dalam Asar. Dan lagi, menulis dengan pena rusak, menyisir dengan sisir yang rusak, tidak mau mendoakan bagus kepada orang tua, memakai serban sambil berdiri, memakai celana sambil duduk, kikir, terlalu hemat atau berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta, bermalasan dan menunda atau menyelipkan sesuatu urusan, semuanya merupakan yang dapat mendatangkan rezeki kepada seseorang. Rasulullah SAW bersabda, himbaulah datangnya rezeki dengan cara bersedekah. Bangun pagi-pagi itu diberkahi dan membawa berbagai macam kenikmatan, khususnya rezeki. Bisa menulis bagus itu adalah pintu rezeki. Air muka berseri-seri dan tutur kata manis dan akan menambahkan banyak rezeki. Disebut dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, menyapu lantai dan mencuci wadah menjadi sumber kekayaan. Penyebab memperkuat untuk menambahkan rezeki adalah melakukan solat dengan rasa ta'zim, khusyuk dengan menyempurnakan segala rukun wajib, sunnah dan adabnya. Demikian pula merupakan solat duha yang sepertinya yang sudah dikenal oleh orang banyak. Juga membaca surat Waqiah setelahnya, khususnya di malam hari sewaktu orang tidur. Membaca surat Al-Muluk, Al-Muzammil, Al-Lail, Al-Insyirah telah datang di masjid sebelum dikumandangkan, dan kita harus datang semasjid sebelum dikumandangkan azan. Selalu suci, melakukan salat sunat sebelum wudu subuh, dan melakukan salat witir di rumah. Lalu jangan berbicara urusan dunia sesudah melakukannya. Termasuk menyebabkan lagi, yaitu jangan melampaui banyak bergaul dengan wanita, misalnya kalau laki-laki ni, kecuali bila ada keperluan yang baik. Jangan pula omong kosong yang tidak berguna untuk beragama dan dunia. Di antara perbuatan yang menambah rezeki lagi adalah membaca doa di waktu antara terbit fajar hingga masuk waktu solat subuh. Doanya yaitu Subhanallahil wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Artinya, Maha Suci Allah, Maha Agung, Maha Suci Allah, dan dengan pujiannya, kumohon ampunan dengan bertobat kepadanya. Doa itu dilakukan sebanyak 100 kali. Semoga bagi kita dapat menambahkan rezeki. Amin. Kemudian, yang menambahkan ilmu, sebab-sebab menambahkan ilmu. Di antara sebab usia menjadi panjang ialah berbuat bakti, menyingkiri perbuatan yang menyakitkan orang lain, menghormati sesepuh dan bersilaturahmi. Demikian pula di setiap pagi dan sore membaca doa, yaitu Subhanallahi milal mijani wa muntahal ilmi wa ma balagna ridha wa jinatal arsy wa la ilaha illallahu mil'al mijani wa muntahal ilmi wa ma balagna ridha wa jinatal arsy wallahu akbar mil'al mijani wa muntahal ilmi wa ma balagna ridha wa jinatal arsy. Artinya, Maha Suci Allah dengan sepenuh mizan, sejauh ilmu, sejauh ridha setimbang arasy. Tiada Tuhan selain Allah dengan 10 mizan. Dengan sepenuh mizan sejumlah ilmu, sejauh ilmu setimbang arasy. Dan Allah Maha Agung dengan sepenuh mizan sejumlah ilmu, sejauh ridha setimbang arasy. Maka doa ini dibaca sebanyak berulang 3 kali. Di samping itu, hendaknya jangan menebang pepohonan yang masih hidup kecuali atas terpaksa. Melakukan wudu dengan sempurna, melakukan solat dengan ta'zim, haji qiran dan memelihara kesehatan. Kesehatan badan. Tiada boleh tidak. Seseorang harus tahu sebagian ilmu kesehatan dan mengambil berkah dari beberapa asal mengenai kesehatan. Hal ini sebagaimana terhimpun dalam buku Syekhul Imam Abul Abbas Al-Mustafiri yang berjudul Tibin Nabi SAW. Buku ini bisa dikemukakan oleh orang yang mau mencarinya dan bisa ditemukan oleh orang yang mau mencari buku tersebut.
Segala puji bagi Allah. Selamat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang paling utama lagi yang mulia. Jadi, kesimpulan dari penjelasan saya pada hari ini iaitu kitab Ta'limut Ta'alim ini berisikan tentang kode etik menuntut ilmu, iaitu niat di waktu belajar, memilih ilmu, pendidik teman, memilih teman dan kerabat dalam mempelajari ilmu, menghormati ilmu dan orang yang berilmu, kesungguhan dan kontinu dalam belajar, bertawakal, kasih sayang dan nasihat, mengambil pelajaran serta warak. Bagi yang mempelajari kitab ini, maka kita akan mendapatkan adab yang seharusnya. Jika kita dapat mengamalkannya, karena kitab ini sangat bagus bagi para pelajar, pasti sangat bermanfaat bagi orang yang bisa mengamalkannya. Semoga hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri iaitu wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.